Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat belajar kembali ya. Dan semoga teman-teman juga selalu dalam keadaan sehat. Amin amin Allahumma amin. Oke baik, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran Technological Pedagogical Content Knowledge atau disingkat sebagai TPACK. Nah, TPACK ini memiliki 3 komponen. Yang pertama teknologi, pedagogik, dan konten. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Pembelajaran pendidikan agama Islam sering disajikan dalam bentuk faktual serta konsep yang kering. Pendidik sekadar mengejar target pencapaian kurikulum, namun tidak mementingkan prosesnya, sehingga pembelajaran PAI lebih menekankan pada aspek pengetahuan, fakta, dan konsep-konsep yang bersifat hafalan. Pendidik harus mampu menyusun perangkat pembelajaran dengan lengkap serta sistematis supaya pembelajaran PAI lebih interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta memotivasi peserta didik untuk berperan aktif. Salah satunya melalui konsep Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPCK yang merupakan kerangka kerja pendidik dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Dan TPACK ini sangat penting untuk dimiliki seorang pendidik sebab mempengaruhi cara, metode mengajar suatu materi atau konten. Kita masuk ke pembahasan. TPACK ialah Theoretical Framework yang merupakan pengembangan dari Pedagogical Content Knowledge atau PCK. Nah, di sini perpaduan antara PK dan CK ini berarti seorang pendidik tidak hanya harus menguasai suatu konten, tetapi juga pedagogik dalam menciptakan pembelajaran. Nah, PCK ini pertama kali digagas oleh Sulman, kemudian dikembangkan lagi oleh Kohler serta Misram menjadi TPACK. TPACK ialah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan apakah pendidik ini mengetahui secara efektif mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Jadi TPACK ini merupakan kerangka kerja seorang pendidik untuk menguasai 3 komponen ya. Yang pertama teknologi, pedagogik, dan konten. Nah, kita dapat melihat gambar TPACK ketika diintegrasikan antara satu dengan yang lain dan ketiganya. Yang pertama kita akan membahas technological knowledge. Teknologinya dulu ya. Technological knowledge atau TK ini merupakan pengetahuan terkait berbagai teknologi yang ada. Nah, sekarang ini kan sudah zamannya teknologi. Ketika kita tahu substansinya saja serta tahu mengajarnya saja, itu sudah tidak cukup lagi gitu. Jadi kita harus tahu mengajarnya dan juga harus tahu teknologinya. Yang kedua yaitu pedagogical knowledge atau pedagogi ya. Ini merupakan proses pembelajaran dalam menyampaikan materi yang akan dipelajari bersama. Nah, ketika saya seorang guru atau saya mengajar, saya harus tahu ilmu caranya mengajar itu seperti apa dan disesuaikan dengan tingkatan SD, SMP, SMA tentunya memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan materi. Yang ketiga yaitu content knowledge atau disingkat sebagai CK. Ini merupakan pengetahuan terkait materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Nah, seandainya saya ini seorang pengajar pendidikan agama Islam, jadi saya harus paham, harus tahu apa itu pendidikan agama Islam. Ketika saya tidak mengetahui apa itu pendidikan agama Islam, kemudian apa yang harus saya ajarkan kepada peserta didik? Selanjutnya yang keempat yaitu ketika teknologi
diintegrasikan dengan konten, maka akan menjadi TCK merupakan pemahaman tentang cara teknologi serta konten berkaitan dan saling mempengaruhinya. Jadi teknologi ini dapat menjembatani seorang pendidik bila mana pendidik tadi mengalami suatu kendala dalam menyampaikan mata pelajaran yang sedang disampaikan. Kemudian yang kelima yaitu ketika pedagogi diintegrasikan dengan konten, maka akan menjadi PCK merupakan pengetahuan terkait pedagogi yang dapat diaplikasikan untuk mengajar materi tertentu. Jadi merumuskan subjek ya. Jadi di sini hanya pedagogik dan konten tanpa teknologi. Biasanya ini dipakai pendidik dengan secara ceramah seperti itu ya. Selanjutnya yaitu yang keenam, ketika teknologi diintegrasikan dengan pedagogi, maka akan menjadi TPK. Di sini merupakan suatu pemahaman tentang bagaimana pengajaran, pembelajaran dapat berubah ketika teknologi tertentu digunakan dalam pembelajaran. Jadi di sini dengan teknologi itu dapat merangsang semua indera yang ada di peserta didik ya, mulai sensorik motoriknya, kognitif gitu. Kemudian selanjutnya yaitu TPACK. Ketika ketiganya diintegrasikan, maka akan menjadi TPACK. Ini merupakan pengetahuan yang dibutuhkan oleh pendidik dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam pembelajaran di berbagai konten, serta mengajarkan materi menggunakan metode pedagogis dan teknologi yang tepat. Nah, metode pedagogis di sini akhirnya akan ada sebuah penekanan bahwa seorang pendidik ya bisa dikatakan berhasil itu bukanlah seorang pendidik yang hanya bisa menjadikan peserta didiknya pintar seperti dirinya, namun lebih dari itu, yakni apabila seorang pendidik ini berhasil membantu peserta didik dalam menemukan jati dirinya, menemukan minat bakatnya mereka. Baik, kita akan melanjutkan ke dalam penerapannya ya. Implementasi Technological, Pedagogical, and Content Knowledge atau TPACK ke dalam pendidikan agama Islam. Nah, dalam buku-buku pendidikan agama Islam berbasis kurikulum 13 disebutkan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik dilakukan berbasis kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan menggunakan kerangka kerja saintifik atau 5M ya. Yang pertama, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi serta mengkomunikasikan. Nah, di sini saya mengambil contoh kita aplikasikan ke dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Tentunya kita akan membuat desain pembelajaran yaitu antara lain RPP ya. Yang pertama ada kompetensi inti yang terdiri dari sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, serta keterampilan. Yang kedua yaitu ada kompetensi dasar, ini ada menganalisis serta mengkomunikasikan hasil analisis tadi. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, nanti ada mengetahui, memahami, mendeskripsikan, kemudian mengamalkan kandungan Quran Surah Al-Kautsar. Nah, di dalam pembelajaran tentu ada yang namanya tujuan. Di sini saya merumuskan tujuan dengan huruf A, B, C, D. Yang pertama A itu adalah audiens, yaitu peserta didik. Yang kedua yaitu huruf B. B ini adalah behaviors, yaitu perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai pembelajaran. Contohnya nanti peserta didik dapat mengetahui, dapat memahami, dapat menganalisis, kemudian dapat menyebutkan. Yang huruf C yaitu condition adalah pernyataan dari tujuan yang menyatakan performance, yaitu keadaan yang diharapkan. Contohnya di dalam diskusi kelompok gitu kan. Yang selanjutnya itu huruf D, degree. Degree ini adalah menyatakan standar atau kriteria tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai sikap ya, perilaku. Ini misalnya nanti peserta didik dapat diberi pertanyaan permasalahan terkait
apa yang sudah mereka lihat tadi ya di dalam Quran Surah Al-Kautsar ketika diputarkan videonya, ketika diputarkan murotalnya seperti itu. Kemudian dapat memahami kandungan Al-Kautsar dengan benar. Nah, di sini saya mengambil materi tadi ya, mapel Al-Quran hadis. Yang pertama kita ambil arti Quran Surah Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat, yang artinya yaitu Al-Kautsar itu kenikmatan yang banyak atau kebaikan yang banyak. Quran surah ini ada di dalam Al-Quran juz 30, menempati urutan surah ke-108 dan pewahyuan urutan ke-15, dan terdiri dari 3 ayat, 10 kata, serta 43 huruf. Quran surah Al-Kautsar turun sebelum Quran surah Al-Adiyat, dan Quran surah Al-Kautsar ini termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Yang kedua yaitu kandungan Quran surah Al-Kautsar. Nah, Nabi Muhammad SAW dikaruniakan banyak nikmat oleh Allah. Allah memerintahkan beliau untuk bersyukur, mengerjakan sholat, serta berkurban. Nah, di sini pedagogik atau metode atau strategi yang pertama pendekatan saintifik 5M tadi ya. Yang kedua yaitu strateginya collaborative learning, modelnya pemakai problem based learning, kemudian metode diskusi, tanya jawab, penugasan. Kemudian teknologi yang digunakan oleh pendidik memakai buku guru, memakai buku siswa, memakai PPT, memakai laptop, memakai proyektor, memakai smartphone, sama LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian kita terapkan ya dalam pembelajaran. Nah, langkah-langkah dalam pembelajaran itu kan yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada inti, dan yang terakhir yaitu ada penutup. Yang pertama di dalam pendahuluan tentunya kita akan mengucapkan salam, berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, persepsi yang dilakukan oleh pendidik, dan pendidik meminta peserta didik untuk membantu memasangkan kelengkapan media pembelajaran atau proyektor. Itu sudah merupakan TPAJK. Yang kedua yaitu kegiatan intinya. Nah, yang pertama itu mengorientasikan peserta didik pada masalah. Pendidik menampilkan cerita atau video atau murotal di depan kelas ya, terkait Quran surah Al-Kautsar, terkait Nabi Muhammad. Peserta didik melihat, kemudian membaca cerita tersebut. Kemudian dari cerita guru memunculkan permasalahan. Misal nih permasalahannya, kenapa Nabi Muhammad disebut dengan Abtar. Kemudian Quran surah Al-Kautsar itu terdiri dari berapa ayat, kemudian ayat 1 mengandung atau arti seperti apa, memiliki makna apa, mengandung apa gitu. Terus yang selanjutnya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, pendidik membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok diskusi. Peserta didik duduk berkelompok untuk membahas masalah yang disajikan. Kemudian selanjutnya membimbing penyelidikan kelompok. Peserta didik menjawab lembar kerja tadi secara berkelompok. Itu sudah termasuk menalar saintifik ya. Yang selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, peserta didik membacakan hasil jawabannya di depan kelas, itu termasuk mengkomunikasikan saintifik. Selanjutnya yaitu menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pendidik memberikan klarifikasi dari jawaban peserta didik dan memberikan penguatan. Selanjutnya yaitu mengamati. Peserta didik diminta untuk memperhatikan materi dalam bentuk slideshow, PPT, proyektor, dan mendengarkan penjelasan materi dari pendidik. Kemudian selanjutnya itu akan ada yang namanya evaluasi. Peserta didik mengerjakan soal tes untuk mengukur tingkat hasil belajarnya, termasuk kognitif. Kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Nah, di sini peserta didik bersama pendidik menyimpulkan pembelajaran yang sudah
dipelajari bersama tadi, yaitu ini termasuk collaborative communication. Selanjutnya pendidik memberikan penugasan individu terkait dengan materi hari ini, yaitu meresum atau meringkas materi tentang arti dan kandungan Quran Surah Al-Kautsar beserta ayatnya yang bersumber dari internet atau bersumber dari LKS atau buku paket. Ini termasuk mandiri atau kecakapan di abad 21 ya. Selanjutnya yaitu peserta didik menyimak penjelasan pendidik terkait aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Nah, pekan depan akan membahas materi apa seperti itu. Yang terakhir yaitu salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu peserta didik termasuk religius kepemimpinan. Kesimpulannya, TPACK ini merupakan kombinasi dari 3 komponen yaitu teknologi, pedagogi, dan konten dalam pembelajaran. Persimpangan antara ketiga komponen pengetahuan tersebut menghasilkan model pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Salah satunya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Nah, implementasi TPACK dalam pendidikan agama Islam dimulai dari pendidik yang harus membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu, kemudian diaplikasikan dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi, pedagogik, dan konten pembelajaran. Nah, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Sekian ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.